Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Fatuja Matiawasa dengan NIM 2204 Prodi D3 Kebidanan Admit Karya Bondowisata. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia, di sini saya akan mendeskripsikan salah satu suku yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ya? Let's get started. Dari pakaian adat yang saya kenakan, ini merupakan pakaian adat khas suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang hidup di pedalaman Banten yang terisolir dari dunia luar dan memegang teguh kearifan lokal. Suku Baduy terkenal dengan tertutupnya budaya mereka dan menolak adanya modernisasi. Alasan mereka menolak adanya modernisasi karena mereka tidak ingin budaya terkontaminasi dengan budaya luar. Mereka juga mempunyai identitas yang sangat mencolok dengan keunikan budaya dan tradisi adat istiadatnya yang telah dipegang secara turun-temurun. Secara spesifik, suku Baduy terletak di kawasan Pegunungan Kendang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bagaimana asal-usul suku Baduy ini ya? Versi yang paling terkenal dari asal-usul suku Baduy adalah kisah warga Baduy yang ternyata merupakan keturunan kerajaan Pajajaran yang mengasingkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten pada abad ke-12. Kok bisa mereka mengasingkan diri? Nah, dikutip dari Chu Wisno dalam bukunya berjudul Potret Kehidupan Masyarakat Baduy terbitan tahun 1987 disebutkan awal mula pengasingan terjadi saat wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang membawa misi menyebarkan agama Islam. Hal ini yang membuat sejumlah orang yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun memilih melarikan diri ke arah selatan Pulau Jawa atau sekarang disebut dengan Banten untuk meninggalkan istana kerajaan mereka yang disebut Megah. Dalam pelarian selama berhari-hari, tibalah rombongan itu di hulu sungai Ciujung di jantung pegunungan kaki Gunung Kendeng. Lokasi ini merupakan daerah terlarang. Di samping itu, merupakan kawasan tertutup yang sangat rahasia bagi siapa saja. Sementara itu, pengamat budaya Baduy, Udaya Suhada mengatakan ada versi lain yang juga diyakini oleh masyarakat Baduy, yaitu kepercayaan bahwa nenek moyang mereka sudah ada dari ribuan bahkan puluhan tahun dan tinggal di wilayah Kaolatan secara turun-temurun. Ada pula yang meyakini suku Baduy merupakan keturunan dari Batara Cika, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dikaitkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Mereka percaya jika Nabi Adam turun di wilayah tersebut. Nama Baduy sendiri di kalangan masyarakat Banten dipercaya berasal dari sebuah sungai di sana yang bernama Cibaduy. Lalu ada pula yang menyebutkan bahwa kata Baduy berasal dari kata Baduyut karena tempat tinggal mereka banyak ditumbuhi pohon-pohon baduyut. Namun yang paling populer adalah para penjajah Belanda yang datang ke Nusantara menganggap orang Baduy ini mirip dengan orang Baduy dari Timur Tengah. Sejak saat itu mereka kerap disebut sebagai suku Baduy. Suku Baduy terbagi menjadi dua, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam sering disebut juga dengan nama Tengku. Ini adalah kelompok yang tinggal di dalam hutan dan juga paling patuh pada tradisi nenek moyang dan aturan yang sudah ditetapkan oleh kepala adat mereka. Ciri khas suku Baduy dalam adalah pakaian yang tidak berkancing, tidak berkerah, pakaian berwarna putih, dan juga tidak menggunakan alas kaki. Suku Baduy dalam tidak mengenal teknologi, uang, dan sekolah, sehingga mereka hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa asli mereka, yakni bahasa Sunda, dan membaca huruf atau aksara Hancana. Suku Baduy luar berbeda dengan suku Baduy dalam. Suku Baduy luar tinggalnya di daerah yang letaknya mengelilingi tempat tinggal suku Baduy dalam. Suku Baduy luar juga sudah mengenal budaya luar seperti sekolah dan uang. Pakaiannya pun juga berbeda. Suku Baduy luar pakaiannya berwarna hitam. Pakaian adat untuk suku Baduy dalam dan suku Baduy luar memiliki perbedaan, yaitu untuk pakaian adat laki-laki Baduy luar terdiri dari ikat kepala yang disebut lomar, pakaian atas kaum laki-laki yang dinamakan jamang, komprang, dan bisa ditambah aksesoris berupa tas koja yang biasa digunakan suku Baduy sehari-hari. Untuk
Kaum perempuan biasanya menggunakan kebaya berwarna hitam, menggunakan kain sarung sebagai pakaian bawahan. Kain sarung ini dipakai di bawah lutut hingga mata kaki. Untuk pakaian laki-laki, suku Baduy Dalam terdiri dari ikat kepala atau telengku yang berwarna putih kecoklatan, baju atasan yang disebut kutung atau jamang sangsang, serta pakaian bawahan berupa sarung yang disebut aros. Adapun pakaian perempuan suku Baduy terdiri dari kemben sejenis selendang yang digunakan untuk menutup tubuh bagian atas atau baju kaos, dan kain untuk menutupi tubuh bagian bawah disebut lunas. Suku Baduy sendiri menganut agama Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan leluhur yang sudah bersatu dengan alam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sanghyang Siksa Kandang Karisin yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisikan ajaran keagamaan dan tuntutan. Wilayah suku Baduy masih terjaga keasliannya, sangat asri, sejuk, dan elok, dapat menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Apabila kalian berkunjung ke wilayah suku Baduy, kalian harus mencoba makanan khasnya seperti jojorong, kue pasum merah, kue balok menes, kue apem putih, dan otak-otak lamongan. Dijamin kelezatan. Ketika kalian berkunjung di wilayah suku Baduy, sebelum kalian memasuki kawasan suku Baduy, akan terlihat sebuah papan pengumuman di mana tertulis apa saja peraturan yang harus ditaati oleh para pengunjung. Para pengunjung diimbau melapor terlebih dahulu ketika berkunjung, kemudian diwajibkan menjaga kebersihan, ketertiban, dan sopan santun. Lalu pengunjung yang datang lebih dari jam 5 sore tidak diperkenankan berkunjung ke Baduy Dalam. Dan beberapa larangan untuk para pengunjung yang datang adalah Beberapa larangan untuk para pengunjung yang datang antara lain tidak boleh membawa radio atau HP, tidak boleh membawa gitar, tidak boleh membawa senjata api, tidak boleh bawa pengeras suara, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak membawa nasi kotak dengan unsur plastik dan kertas, tidak boleh membuang puntung rokok yang masih menyala, tidak boleh menebang atau mencabut tanaman di sepanjang jalan, tidak boleh memasuki hutan lindung dan hutan tutupan atau leuweung kolot, tidak boleh membawa atau menggunakan narkoba, tidak boleh melakukan tindakan asusila, tidak boleh membawa dan menggunakan sabun, sampo, dan pasta gigi. Dan untuk peraturan di Baduy Dalam, tidak boleh ambil foto dan video. Pengunjung tidak boleh masuk ke Baduy Dalam mulai bulan Februari hingga April selesai. Fakta unik tentang suku Baduy. Yang pertama, peralatan mandi alami dan perabotan rumah yang masih sederhana. Masyarakat Baduy tidak menggunakan sabun, pasta gigi, sampo sebagai pertama mandi mereka, tapi mereka menggunakan batu yang digosokkan ke tubuh mereka untuk menghilangkan kotoran, dan untuk membersihkan gigi mereka menggunakan serabut kelapa. Yang kedua, budaya gotong royong. Kebudayaan ini mungkin sudah mulai menghilang di sekitaran kita saat ini, tapi untuk suku Baduy, budaya ini seolah telah mendarah daging dan tertanam dalam diri mereka. Yang ketiga, dilarang berkunjung selama 3 bulan. Hal ini dikarenakan masyarakat Baduy memiliki tradisi bernama Kawalu. Kawalu merupakan tradisi puasa yang dijalankan oleh masyarakat Baduy Dalam yang biasanya dirayakan 3 kali selama 3 bulan. Tradisi ini dilakukan untuk berdoa kepada Tuhan agar negara diberikan rasa aman, kesejahteraan, dan kedamaian. Yang keempat, gemar berjalan kaki dan tidak menggunakan alas kaki. Hal ini dikarenakan adanya larangan menggunakan kendaraan ketika mereka ingin berpergian kemanapun. Masyarakat Baduy memilih untuk berjalan kaki dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum. Dan ada salah satu larangan suku Baduy, yaitu larangan memakai alas kaki. Hal ini merupakan salah satu rasa bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga dapat membuat kaki mereka kuat dan tahan dalam medan seperti apapun. Yang kelima, perjodohan masih berlaku. Anak-anak suku Baduy tidak boleh menolak perjodohan. Saat mereka berusia 14 tahun, seorang gadis Baduy biasanya akan dijodohkan dengan laki-laki yang juga berasal dari suku yang sama. Selama perjodohan, orang tua laki-laki suku Baduy bebas memilih wanita yang disukainya, tapi jika masih belum menemukan pilihan yang pas, laki-laki atau perempuan harus menuruti pilihan orang tuanya. Yang keenam, mengubur jenazah tanpa tanda kuburan. Mereka tidak memberikan tanda seperti gundukan atau tancapan batu nisan karena mereka akan meratakan lahan kuburan ke bentuk semula setelah 7 hari.
mereka akan membiarkan lahan tersebut ditumbuhi tanaman, bahkan tidak jarang mereka menggunakan sebagai area berladang. Yang ketujuh, pola pendidikan anak-anak dalam suku Baduy. Mereka tidak boleh menempuh pendidikan formal. Masyarakat suku Baduy menganggap pendidikan merupakan hal yang dilarang bagi mereka karena dianggap bisa merenggut kebudayaan asli mereka. Meskipun demikian, bukan berarti anak suku Baduy tidak pernah belajar, namun cara belajarnya lah yang berbeda. Pendidikan untuk anak-anak suku Baduy dilakukan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya yang dikenal dengan intergeneration learning atau family literasi. Anak-anak suku Baduy belajar tentang menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, belajar menenun, membuat kerajinan, berkebun, memanjat pohon, membuat koja dengan melihat langsung orang tuanya dalam kesehariannya. Yang kedelapan, dikenal dengan pesona kecantikan para wanitanya. Rahasia kecantikan suku Baduy karena suku Baduy tinggal di wilayah pegunungan yang memang asri dan lestari, didukung dengan udara yang masih segar dan juga air yang jernih, belum terkontaminasi oleh zat apapun. Suku Baduy juga tidak memakan makanan cepat saji, mereka makan dari hasil alam sehingga bentuk tubuh mereka tampak ideal. Gadis Baduy dikenal memiliki kulit putih, berambut hitam, bentuk wajah yang oval, tubuh yang ramping, dan juga memiliki guratan senyum yang begitu menawan. Yang kesembilan, kesaktian suku Baduy. Suku Baduy terkenal dengan mantra-mantra saktinya. Dengan mantra yang mereka miliki, kemudian dibacakan saat hendak melakukan sesuatu, itu sangat mustajab. Contoh, seorang pemuda Baduy ingin mengambil sarang lebah di atas pohon. Dengan berkomat kamit, lalu menyapukan tangan mereka ke arah sarang, dan kerumunan ribuan lebah dalam hitungan detik. Setelah mereka baca, lebah berteberangan menjauh meninggalkan sarang, dan sarang pun langsung dipetik oleh pemuda Baduy dengan aman. Selanjutnya, masyarakat Baduy juga sangat kuat berjalan kaki ratusan kilometer di tengah terik tanpa alas kaki. Telapak kaki mereka menjadi tebal dan kuat. Paku akan bengkok, duri akan patah bila terinjak oleh telapak kaki mereka. Saking kuatnya telapak kaki, bukannya paku yang menancap di kulit mereka, tapi paku menjadi patah dan bengkok oleh kaki mereka. Dan keringatnya mereka tidak berbau karena mantra-mantra warisan leluhur yang membuat keringat mereka tidak busuk. Bahkan sebagian wangi tanpa pewangi. Sangat luar biasa dan di luar nalar manusia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.